Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitambil khairi ajma'in. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil khauf. Bab tentang salat khauf. Salat khauf artinya salat takut. Khauf bahasa Arab artinya takut dan dalam keadaan takut. Salat khauf ini Nabi mengerjakannya pada waktu perang. Ya, pada waktu peperangan, jadi dibuat salat khauf. Salatnya bukan salat lain, tetapi salat zuhur dengan cara salat khauf, salat asar dengan cara salat khauf. Nanti kita pelajarin, kita mempelajari ini ya, hanya mempelajari saja, hanya mendengarkan saja, Pak, mengetahui saja. Untuk diamalkan mungkin saya pikir kita tak bisa mengamalkan itu seumur hidup kita. Salat khauf ini kita tak mengamalkannya sampai kita meninggal dunia. Walaupun Indonesia perang, tak bisa lagi mengamalkan. Ini keilmuan dari Nabi SAW ya, perlu kita pelajarin. Ini ada satu bab ini ada 7 hadis tentang salat khauf. Saya rangkum menjadi 5 cara. 5 cara salat khauf. 5 cara salat khauf. Nah, ini adanya salat khauf mengajarkan kepada kita bahwa salat itu harus berjamaah. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, harus berjamaah. Kalau sholat boleh sendiri-sendiri, maka Nabi ajarkan para sahabatnya dedek sholat dedek. Tapi ini dalam perang, ketika musuh di depan, Nabi mengajarkan kepada para sahabat sholat berjamaah. Zuhur jamaah, asar berjamaah. Masya Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu tak ada yang sendiri-sendiri. Masya Allah. Boleh Pak ya? Sholat itu harus berjamaah. Masya Allah.
Ini tentang masalah salat khauf ini, masya Allah, ya, dapat diketahui bahwa salat harus berjamaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salat itu ya tak harus berjamaah, salat itu yang penting kita dewean, tak harus jamaah, itu salah. Kenapa? Karena dari sejarah Nabi SAW, Nabi selama hidupnya tak pernah sholat sendirian. Dalam hidup Nabi, dari Nabi menjadi Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah sholat sendirian. Sakit bagaimanapun berjamaah. Perang berjamaah. Masya Allah. Sakit Nabi sholat berjamaah. Perang Nabi sholat berjamaah. Ini Masya Allah menunjukkan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu penting. Maka dalam kita sudah bahas kan ya, hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan hukumnya Imam Syafi'i adalah sunnah kifayah. Pendapat yang kuat dalam mata Imam Syafi'i sunnah kifayah. Sunnah yang dilakukan oleh banyak orang, maka yang dewean sudah lepas. Sunnah kifayah itu sunnah yang dilakukan oleh beberapa orang, maka yang sholat sendirian sudah lepas. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ada dua pendapat, ya. Pertama sholat sunnah kifayah, yang kedua fardu kifayah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Wajib kalau dua orang telah sholat jamaah, maka yang lainnya sudah boleh. Ya. Kalau Imam bin Hambali kan pendapatnya yang lebih kuat fardu kifayah, Hambali. Ya. Hanafi, Maliki juga. Tapi ada pendapat imam yang keras, ya, mengatakan hukum berjamaah adalah fardu ain. Hukum berjamaah apa? Fardu ain. Setiap orang wajib berjamaah. Berarti kalau kita dewean tak sah. Bapak sholat dewean di rumah tidak sah, harus berjamaah. Kalau fardu ain itu fardu ain, harus berjamaah. Masya Allah. Oke Pak ya, kita sekarang membahas tentang sholat khauf ya, sedikit. Kita baca hadisnya. Itu kemarin saya bilang kan kita perlu bahas sholat khauf ini Pak, karena sudah nggak diamalkan zaman sekarang ini. Ya, boleh kita baca Pak ya. Babu salatil khauf an Salih bin Khawwat radhiyallahu anhu amman shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma dhatir liqa salatul khauf anna ta'ifatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'hu wa dha'ifatan wajahal adu fa shalla bil ladzina ma'u rak'atan thumma thabata qa'iman wa atamu li anfusihim thumma sarafu fa saffu wajahal adu wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-rak'atal allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atamu li anfusihim thumma sallama bihim. Muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim wa fil ma'rifah wa waqa'a fil ma'rifah li ibn Mandah an Salih bin Khawwat an abihi. Ini ada hadis yang pertama tentang salat khauf. Terjemahkannya nanti baru kita bahas ya. Dari Salih bin Khawwat
radhiyallahu anhu dari orang yang salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Zatul Riqa. Zatul Riqa itu apa, Pak? Zatul Riqa itu adalah tempat di dekat Najd. Sekarang ini Najd namanya, Najd. Ar-Riqa, apa arti Ar-Riqa? Ar-Riqa artinya kaki dibalut, balut kaki. Ar-Riqa, Zatul Riqa. Kenapa sahabat dulu kakinya dibalut? Karena mereka saat perang itu banyak kaki yang luka-luka, kaki yang luka-luka, berdarah, maka balut. Maka perang itu disebut perang Zatul Riqa, perang balutan, perang balutan. Masya Allah, sahabat. Nah, di situ dikatakan bahwa satu kelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu kelompok lagi menghadap kepada musuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan kelompok yang salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat, kemudian dia tetap berdiri. Ketika rakaat yang kedua Nabi berdiri, sahabat yang ikut Nabi tadi sempurnakan salat mereka. Satu rakaat ikut dengan Nabi, ruku, i'tidal, sujud, bagi dia sujud lagi kedua. Ketika Nabi berdiri, rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua ini sahabat yang ikut dengan Nabi sholat sendirian. Rakaat yang kedua mereka menyempurnakan sholat mereka sendirian. Paham ya? Nabi tetap berdiri, tapi sahabat lain sholat 2 rakaat, ya, rakaat bersama Nabi, rakaat yang kedua sendiri-sendiri sampai salam, sampai mereka salam. Setelah salam maka apa? Tsumma sarafu jihadu, kemudian mereka pergi menghadap musuh. Sahabat tadi pergi menghadap musuh. Yang tadi yang menghadapi musuh pergi sholat dengan Nabi. Kan ada 2 kelompok kan? Satu kelompok sholat, kelompok yang kedua menghadap musuh. Pertama sholat, setelah kelompok pertama itu sholat selesai, mereka pergi menghadap musuh. Kelompok yang tadi menghadap musuh sholat. Ya, menghadap musuh tadi sholat. Maka mereka Nabi rakaat yang kedua, mereka rakaat yang pertama. Masuk dalam sholat sama Nabi ruku, sahabat ruku lagi. Ketika rakaat yang kedua, Nabi tahiyat akhir. Nah, ketika Nabi tahiyat, sahabat tadi yang kedua berdiri. Apa? Berdiri menyempurnakan sholat 2 rakaat. Serakaat sama Nabi, serakaat lagi sholat sendiri-sendiri menyempurnakan 2 rakaat. Setelah mereka duduk, maka Nabi salam dengan mereka. Assalamualaikum Nabi, maka mereka pun salam juga. Maka rakaat yang pertama dapat 1 rakaat dengan Nabi, rakaat yang kedua dapat serakaat dengan Nabi. Bedanya apa? Rakaat pertama dapat takbir ula dengan Nabi, salamnya dayan. Rakaat yang sahabat kelompok yang kedua dapat salam sama Nabi, takbirnya tidak dapat. Hebat ya? Itu sholat khauf cara yang pertama. Nanti kita perhatikan. Cara yang pertama itu dipilih, ya. Pendapat ini, hadis ini dipilih oleh Imam Maliki. Imam Al-Maliki ngamalkan hadis ini. Insyaallah.
Pak ya. Saya terangkan dulu, nanti kita perhatikan. Sekarang hadis yang kedua. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala khazawtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Najdin fa wazaina al-adu wa fasafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajdatain thumma sarafu maka taifatil lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim ra'atan wa sajdatain thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi ra'atan wa sajdatain muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini cara yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, aku ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah Najd di Arab ada Najd namanya. Maka kami menghadap musuh, kami perang menghadap musuh, kami berbaris di depan mereka. Maka Rasulullah SAW sholat dengan satu kelompok sahabat, sholat dengan kami, sholat satu kelompok ikut Nabi. Kelompok lain menghadap musuh. Nabi sholat satu kelompok yang kedua menghadap musuh. Maka Nabi sholat ruku, sujud, ya. Pada rakaat yang pertama Nabi sujud setelah bangkit dari rakaat yang pertama. Setelah bangkit dari rakaat yang pertama, maka jamaahnya sholat sempurnakan. Jamaahnya sholat di rakaat yang kedua dewean, sholat dua rakaat sampai salam. Setelah salam mereka pergi ke musuh. Mereka menghadap ke musuh. Yang tadi menghadap musuh ikut sholat. Nabi rakaat yang kedua, maka jamaah yang kedua ikut sholat. Setelah Nabi rakaat yang kedua, tahiyat akhir kan? Tahiyat akhir. Bedanya apa? Bedanya sahabat tadi ikut tahiyat akhir. Tahiyat akhir Nabi langsung salam. Tahiyat akhir Nabi langsung salam. Nabi salam. Setelah Nabi salam, baru sahabat itu berdiri menyempurnakan sholat mereka. Yang pertama tadi Nabi salam dengan jamaah yang kedua. Tapi yang hadis ini Nabi salam dewean. Sahabat yang ikut setelahnya sempurnakan sholat 2 rakaat. Itu Pak ya. Tahu bedanya Pak ya? Bedanya tahu kan? Insyaallah. Itu cara yang kedua. Cara sholat khauf yang kedua itu diambil oleh Imam Abu Hanifah. Cara sholat khauf yang kedua ini diambil oleh Imam Abu Hanifah. Sekarang sholat khauf yang ketiga lagi. Yuk, kita baca hadis. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala saitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf wa safna masaffain saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah faqabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujud was-saffu alladhi yali faqama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahri al-adu falamma qala as-sujuda qama as-saffu alladhi yali فذكر حديثا في رواية ثم سجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي أياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بأسفان. Nah ini yang ketiga lagi dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW
Salat khauf. Kami buat dua saf. Buat dua saf. Saf pertama belakang Nabi. Saf yang kedua belakang lagi. Kedua saf salat sama-sama. Kenapa? Musuh ketika itu ada di depan kami. Nabi dan para sahabat salat menghadap kiblat, musuh dihadap ke kiblat. Musuh menghadap Nabi, pas kedudukannya menghadap kiblat. Insyaallah ya. Jadi musuh di depan, Nabi salat. Kemudian Nabi SAW rukuk, kami pun rukuk juga. Rakaat pertama rukuk, rakaat kedua rukuk juga. I'tidal semua. Ketika Nabi sujud, maka sujud juga yang pertama. Sok kedua berdiri. Nah, sok pertama sujud, sok kedua berdiri. Setelah itu Nabi sujud dua kali, Nabi berdiri. Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri rakaat yang kedua, saf yang kedua tadi sujud. Sujud dua kali, berdiri lagi mereka. Ketika mereka berdiri semua, maka dipindah. Rakaat saf yang pertama ke belakang, saf yang kedua ke depan. Maju ke depan. Saf yang pertama ke belakang, saf kedua maju ke depan. Maka mereka salat rakaat yang kedua. Nabi rukuk lagi semua. I'tidal. Ketika sujud, Nabi sujud dengan saf yang pertama. Sujud. Yang kedua berdiri. Nah, sampai Nabi duduk tahiyat akhir. Ketika Nabi duduk tahiyat akhir, baru saf yang kedua tadi sujud. Sujud tahiyat akhir, baru salam sama-sama. Salam sama-sama. Nah, hadis itu diamalkan oleh dua imam, Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Salat khauf yang macam ini, musuh depan kita, dan itu depan kiblat. Salatnya takbir sama-sama dan salam sama-sama. Ya, itu oleh Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Nanti berarti Pak ya, insyaallah. Dan hadis yang keempat, wal Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi ra'atain thumma sallama thumma shalla bi akharin ra'atain thumma sallama wa mithlu Abi Daud an Abi Bakrah. Dari Sina Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu kelompok dari para sahabatnya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. 2 rakaat Nabi salam dan sahabat juga salam. Kemudian Nabi salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat dengan jamaah lain, dan salam. Jadi cara yang keempat ini berapa? Salatnya biasa, ya. Cuman Nabi 2 kali. Nabi 2 rakaat. Yang pertama salam. Setelah itu Nabi sholat lagi 2 rakaat dengan jamaah yang kedua. Ya. Jadi imamnya 2 kali sholat 2 rakaat. Ya. Nah, itu yang keempat ya. Cara keempat. Nah, itu cara yang keempat itu mudah kan? Mudah. Tetapi imam kita Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tak ada yang memilih hadis itu. Tidak ada yang memilih hadis itu. Insyaallah ya. Yang Imam Hanafi yang pertama, Maliki yang pertama, Hanafi yang kedua, Syafi'i dan Hambali yang ketiga. Sedangkan yang keempat ini tak ada imam yang
memilihnya. Mungkin masalah hadisnya. Kemudian yang kelima lagi. Hadis yang nomor 5, an Huzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khawfi biha rak'atan wa biha rak'atan wa lam yaqdu. Wa rawa Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i wa Sa'id Ibn Hibban mithlu inda Abi Khuzaimah Ibn Abbas. Nabi salat dari Abi Huzaifah, Nabi salat khauf dengan rakaat yang pertama serakaat, dengan rakaat yang kedua, dengan jamaah yang kedua 1 rakaat. Jadi 2 rakaat kan? Rakaat pertama Nabi salat dengan jamaah yang pertama serakaat, sudah itu jamaah itu selesai. Jamaah hanya 1 rakaat. Di rakaat yang kedua Nabi salat dengan jamaah lain dan 1 rakaat, jamaah itu salat selesai. Jadi masing-masing jamaah salat dengan Nabi berapa rakaat? 1 rakaat. Hanya Nabi salat 2 rakaat. Sedangkan sahabat salat 1 rakaat. Boleh Pak ya? Itu cara kamu. Yang ke-5 ya, hadis ke-5. Itu salat khauf 1 rakaat itu pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in Sufyan Ats-Tsauri. Salat khauf 1 rakaat. Ya Pak ya. Imam yang 4 tak ada. Imam 4 ini sudah tadi Hanafi. Yang 4 hanya salat khauf itu 2 rakaat. Berapa rakaat salat khauf Pak? Salat khauf ada 2 pendapat. Yang pertama 2 rakaat, pendapat yang kedua 1 rakaat. Maka imam yang 4 Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 imam ini mengatakan salat khauf 2 rakaat. Walaupun salat zuhur tetap 2 rakaat. Asar tetap 2 rakaat. Salat rakaat 2 rakaat. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan salat khauf 1 rakaat. Ya, boleh Pak ya. Jadi salat khauf itu hanya 2 rakaat. Tak ada 3 rakaat, tak ada 4 rakaat. Hanya paling banyak 2 rakaat. Salat apa? Salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan yang paling pendek adalah 1 rakaat. Itu pilihan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa anna Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi rak'atan ala ayyi wajhin kan. Salat khauf itu 1 rakaat saja. Hanya 1 rakaat saja. Apapun keadaannya, salatnya hanya 1 rakaat. Salat itu menurut Abdullah bin Umar bisa nadin dhaif dengan sanad yang lemah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ambil hadis ini, salat khauf itu berapa? 1 rakaat. Boleh kita. Dan yang ke-7, hadis terakhir, laisa fi salatil khaufi sahwun. Akhrajahu Daraqutni. Tidak ada dalam salat khauf itu lupa. Lupa tak ada dalam salat khauf. Kalau lupa gimana ya? Lupa rakaat salat khauf tak ada lupa dalam salat khauf ya. Ya kita perhatikan yang pertama. Boleh yang sama saya ikut 4. Sama Pak orang Pak. Jamaah yang pertama menghadap kiblat. Jamaah yang kedua musuh sana. Maka kedua ini menghadap musuh. Musuh itu. Salat pertama kan salat ya. Bismillah Al-Fatihah kan, baca ayat, Nabi ruku, i'tidal,
sujud, yang kedua, dan yang kedua lagi bangkit, rakaat kedua ini maka sholat sendiri-sendiri, ya. Nabi tetap berdiri. Masing-masing sholat sempurnakan sampai selesai. Nabi tetap berdiri. Setelah salam pergi. Mereka itu pergi ke situ, ke jamaah yang menjaga. Jaga gantian. Sholat ya. Rakaat masuk sholat, baru Nabi sholat lagi. Baca Fatihah, ayat, Nabi ruku. Ikut ruku. I'tidal, Nabi sujud. Yang kedua, ketika Nabi terakhir berdiri, ini jamaahnya berdiri menyempurnakan rakaat yang kedua. Nabi diam. Ya, Dayan. Setelah mereka terakhir juga, baru Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut salam. Jadi Nabi sholat rakaat pertama dengan jamaah yang pertama, rakaat yang kedua dengan jamaah yang kedua. Tahiyat sampai tahiyat, baru Nabi nunggu. Ya. Sampai tahiyat baru salam. Ya, khair ya. Itu yang pertama. Ketiga apa? Yang kedua lagi. Tetap tidak usuh. Tak usuh. Maka Nabi sholat ya. Ini sholat. Assalamualaikum. Al-Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, sujud pertama, sujud yang kedua, kemudian berdiri. Nah, ketika berdiri tadi, yang pertama sempurnakan. Ya, 2 rakaat. Nabi berdiri. Tuh. Sampai ke salam. Setelah salam mereka pergi ke musuh. Yang dua di musuh salam Nabi. Nah, mereka yang pertama Nabi Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud. Ketika terakhir ikut tahiyat akhir. Kemudian Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mereka tak ikut salam. Terakhir ikut, tapi salam gak ikut. Ketika Nabi salam, tegak lagi. Sempurnakan. Apa ya? Itu yang kedua. Contoh yang kedua. Khair. Setelah itu baru tidak usul lagi. Ya, apa yang pertama kedua bedanya? Yang pertama Nabi takbir dengan 1 rakaat, salam dengan takbir dengan 1 jamaah, salamnya dengan jamaah yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi sendirian, salam sendirian. Jamaah yang pertama, rakaat keduanya dewean, jamaah ini
Setelah Nabi salam, sempurnakan tahiyat keduanya. Itu jamaah kedua. Nah, sekarang sini. Jamaah yang ketiga. Salat ya, 2 rakaat ya. Itu dipilih Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Salat baca Al-Quran, ayat. Rakaat yang pertama ruku. Ketika ruku semua. Bangkit semua. Nah, ketika Nabi mau sujud, maka ikut Nabi hanya saf pertama. Saf yang kedua berdiri. Ya. Nah. Allahu Akbar. Pada rakaat yang kedua, maka saf yang kedua sujud. Ruku sudah tadi, udah. Sujud langsung lah. Ketika berdiri semua, yang ini mundur itu maju. Rakaat kedua itu mundur maju. Ruku semua, bangkit. Nah, ketika rakaat kedua itu, ketika Nabi sujud, rakaat pertama sujud. Yang pertama tadi nunggu. Sujud. Yang 2 kali sujud. Ketika Nabi tahiyat akhir, yang kedua sujud. Yang kedua sujud. Setelah itu baru Nabi salam. Assalamualaikum. Salam semuanya. Salam. Rakaat pertama salam, kedua salam. Paham soal apa ya? Nah, itu Pak Imam Syafi'i, Imam Hambali. Khair Pak ya? 3 kan? Dan yang keempat itu tak ada yang pilih. Apa itu? Nabi sholat 2 rakaat, sahabat yang diikutin sampai salam. Setelah itu Nabi sholat lagi 2 rakaat dengan yang belakang. Ya. Berdiri, juga musuh. Nabi sholat 2 rakaat. Habis sampai salam. Setelah salam, dah bebas. Jadi musuh lagi. Musuh gantian. Ini sholat kan, Nabi tambah 2 rakaat. Nah, gitu kan, mudah kan? Itu yang keempat. Nah, dan yang kelima itu pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, 1 rakaat. Nabi sholat yang pertama ada musuh yang pertama Al-Fatihah, ayat, ruku, sujud, dan ini sujud lagi kedua. Nah, ketika bangkit rakaat kedua, mereka salam 1 rakaat. Setelah salam, pergi ke musuh, yang kedua maju. Yang kedua itu ikut Nabi, ikut rakaat kedua, yuk salat ya, ruku, i'tidal, sujud, ya 2 kali, dan tahiyat akhir salam, ikut salam. Jadi satu orang sholat 1 rakaat. Kita bahas insyaallah. Itulah sholat khauf. Tidak ada pendapat satu orang ulama pun, ya, tak ada. 4 mazhabkah? Apakah di luar 4 mazhab sampai mazhab ke-8? Mazhab ini ulama kita
Masa tabi'in menghitung ada 28. Masa Sufyan Tsauri, Ibnu Uyainah, masa Ibnu Robah, masa banyak masa yang 28. Cuma yang terkenal zaman kita sekarang berapa? Ada 4. Tidak ada satu pun mazhab, satu pun ulama yang mengajarkan kepada kita sholat sendirian. Masyaallah. Sholat dewean tak ada. Ini menunjukkan apapun keadaan kamu harus berjamaah. Apalagi kita, aduh sibuk dikit-dikit cuman. Sibuk dikit-dikit sholat dewean, Masya Allah. Ini musuh di depan. Tapi Nabi dan sahabat berjamaah. Nabi contohkan jamaah. Sehingga ada 5 contoh. 5 sholat. Masya Allah. Nah, bagi kita hari ini bahwa sholat itu harus jamaah. Insya Allah Pak ya. Sholat harus berjamaah. Dan keadaan takut bagaimanapun Nabi masih berjamaah. Apalagi kalau nggak takut. Musuh di depan masih berjamaah. Masya Allah. Ya. Apalagi anak meninggal dunia, istri meninggal dunia, siapapun ya tidak kita tinggalkan sholat berjamaah. Insya Allah ya. Untuk bapak-bapak setelah hari ini belajar, kita insya Allah sampai kita meninggal berjamaah insya Allah. Masya Allah berjamaah. Apapun keadaannya berjamaah. Insya Allah Pak ya. Nabi SAW sholat sendirian. Pernah nggak? Nabi SAW sholat sendirian. Ada yang mengatakan pernah. Pernah. Kapan? Ketika Nabi hendak meninggal dunia, sakit. Sakit, ketika bangun, Nabi ingin ke masjid. Ingin ke masjid untuk sholat. Ketika bangun tadi, ingin ke masjid, Nabi pingsan lagi. Pingsan. Sahabat lama nunggu. Setiap Nabi bangun, ingin ke masjid, pingsan lagi. Maka sahabat sholat, sahabat Abu Bakar. Waktu kan habis kan nunggu Nabi terus. Maka sahabat sholat sendirian. Akhirnya Nabi sholat juga dewean. Kenapa? Karena fisik Nabi yang pingsan terus. Fisik Nabi yang selalu pingsan. Gitu. Khair Pak. Nah kalau kita seperti itu, bolehlah sholat sendirian. Pingsan terus, boleh sholat sendirian. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita ini semangat untuk berjamaah ya Pak ya. Kalau ibu-ibu ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sendirian boleh. Ibu-ibu sholat sendirian boleh. Karena untuk ibu-ibu itu sholatnya di mana? Di rumah boleh. Di rumah boleh. Di masjid juga boleh. Jangan dilarang. Ibu ke masjid boleh, di rumah boleh. Tetapi perintah berjamaah itu untuk laki-laki. Perintah sholat berjamaah adalah untuk laki-laki. Masya Allah. Khair Pak ya. Bisa kita paham ya. Dengan sholat khauf itu kita tambah semangat lagi dalam berjamaah insya Allah. Semoga telah terima cerita hari ini ya. 5 sholat dan sudah kita bahas semua Pak ya. Masya Allah. Allah Ta'ala jadikan pelajaran hari ini semangat, memberikan semangat kepada kita untuk berjamaah. Setelah hari ini kita insya Allah ya Allah sampai saya meninggal dunia ya Allah berikan saya taufik untuk berjamaah. Insya Allah khair. Ketika sholat ternyata Pak. Ketika sholat, Nabi sholat dekat yang pertama dengan sahabat, kan ada jago, ada 2 orang yang menjago. Maka Nabi tidak bawa senjata. Nabi dan sahabat tidak membawa senjata.
karena ada yang menjaga. Tetapi ketika Nabi dan sahabat sholat di depannya musuh, maka sahabat bawa pedang, pegang. Ya, mereka ruku, dan itu bawa pedang ya. Ketika sahabat di depannya musuh, gitu Pak. Ya. Ketika sahabat itu bergantian, ada yang jaga musuh, ada yang sholat, maka sahabat yang jaga musuh bawa senjata, yang sholat ya seperti biasa, gak bawa senjata. Tapi ketika sahabat semuanya di depan musuh, maka membawa pedang. Ya Pak ya, insyaallah. Sholat itu berjamaah yang pentingnya. Kalau di masjid atau enggak di masjid, enggak apa-apa. Di masjid atau di lapangan itu boleh. Tadi sholat khauf tadi kan tentu di lapangan. Kalau di masjid tak mungkin lah ya, di lapangan mereka. Sholatnya yang penting berjamaah. Nabi menyuruh kita berjamaah. Berjamaah katanya wajib, maka dia punya jamaah juga. Jamaah tapi dengan istrinya di rumah. Kayak mana? Aku subuh di masjid, zuhur di rumah, asar di rumah, pagi isya di masjid. Tiga sholat jamaah di masjid, 2 sholat jamaah juga tapi di rumah katanya. Kayak mana Pak? Nabi SAW juga punya keluarga. Nabi punya keluarga juga. Sahabat juga punya istri, punya anak. Tapi mereka tidak mencontohkan sholat sama istri. Tidak sama satu hadis saja. Tak ada yang mengatakan Nabi sholat jamaah wajib. Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama istri. Tak ada. Ya, Nabi sholat dengan sahabat di masjid. Maka kalau ingin sholat berjamaah, tapi kalau di rumah nanti sholat sunat. Boleh nggak jadi imam? Boleh. Bapak jadi imam, istri jadi makmum boleh. Imam sholat sunat, makmum sholat wajib boleh nggak? Boleh. Ya, imam sholat sunat, makmum sholat wajib boleh? Boleh. Insyaallah. Ya. Cuman tidak boleh jadi imam istri imam, bapak jadi imam nggak boleh. Itu nggak boleh. Istri kita tak target ke masjid. Mau ke masjid silahkan, jangan dilarang. Kalau di rumah boleh. Ya, istri kalau perempuan ini sering-sering ke masjid, kayak laki-laki 5 kali ke masjid terus, itu kurang. Kalau zaman sekarang ini yang masjid banyakkan perempuan, sholat, dan laki-laki itu yang soleh itu perempuan, ya soleh itu perempuan, perempuan soleh ininya. Ya, perempuan itu boleh di rumah. Di rumah apa dia buat? Sholat sama anak-anaknya. Insyaallah. Khair Pak ya. Jadi ibu-ibu sholat sama anak-anaknya. Anak-anak kecil, yang laki-laki, yang belum balik, boleh sholat ibu. Ibu jadi imam boleh nggak Pak? Boleh. Kalau belum balik, karena mereka belum balik. Ibu jadi imam, boleh. Kalau sudah balik, maka imamnya harus laki-laki. Imamnya harus laki-laki. Dalam perjalanan, ya sering itu ya, kita tidak dapat jamaahnya. Yang ada cuman jamaah sama kita safar, istri kan. Gimana itu Pak? Boleh nggak sholat sama istri kita? Boleh. Kalau itu dalam perjalanan itu sudah ada keringanan, ya kita boleh sholat berjamaah sama istri kita boleh. Ya Pak ya. Yang penting kita, kalau istri kita berhalangan kan, kita dewean di masjid sholat, ya
dalam perjalanan itu diringankan, ada keringanan. Mau sholat sendirian atau berjamaah. Kalau ada jamaah kita jamaah, kalau DWA kita DWA. Ya, sholat berjamaah tadi saya bilang bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah fawaid muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Insyaallah itu dalam mata Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah. Khair Pak ya. Allah berikan kepada kita salat berjamaah sampai kita hendak meninggal dunia. Ingat, kita berjamaah sampai meninggal dunia. Karena Nabi SAW berjamaah sampai Nabi meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi hari apa Nabi meninggal dunia? Senin kan? Salat subuh itu Nabi dewean. Salat subuh Nabi mau ke masjid, Nabi tidak kuat, pingsan. Masjid. Akhirnya Nabi buka tirai masjid, lihat sahabat sholat. Tirai masjid, lihat sahabat sholat. Nabi senang. Nah, setelah sholat itu, Nabi sholat sendirian. Nah, jam-jam duha. Waktu duha, Nabi meninggal dunia. Nah, Nabi SAW meninggal dunia waktu duha. Sahabat ya, ada yang kejo, tak kala itulah dunia bersedih. Hari yang paling sedih di dunia ini adalah hari Nabi meninggal dunia. Apa paling sedih? Hari yang tersedih di dunia dari awal ciptakan dunia sampai nanti kiamat. Dunia berakhir, yang paling sedih adalah hari tatkala Nabi itulah yang paling sedih. Ketika anak kita meninggal, ketika istri kita meninggal, orang dekat kita meninggal, kita sedih. Tetapi sedih Nabi meninggal dunia lebih lagi. Sehingga para sahabat gak percaya. Sayyidina Umar bin Khattab enggak percaya Nabi meninggal dunia. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi meninggal dunia, kata Sayyidina Umar, tak ada, Nabi nanti bangun lagi itu. Sayyidina Umar sampai enggak percaya Nabi meninggal dunia. Nah, itulah kesedihan yang paling sedih ketika ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ini kita banyak selawat dengan Nabi, banyak baca selawat, ya. Kirimkan selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dengan Nabi di akhirat adalah yang paling banyak baca selawat. Ya, baca selawat. Masya Allah. Yang selawat Nabi itu paling banyak kita baca. Kalau tak bisa baca banyak-banyak atau setiap hari, minimal
dalam seminggu itu 1 hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu perbanyak baca salawat. Hari Jumat banyak-banyak baca salawat. InsyaAllah. Itu tanda kita cinta dengan Nabi, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu salawat. InsyaAllah Pak ya. Allah berikan kepada kita kerinduan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita cukup sampai sini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, terimalah taklim kami ini ya Allah. Terimalah taklim kami ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mengamalkan taklim ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Kami rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kerinduan kami ini ya Allah, membuat kami rajin berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rajin berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rajin ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami meninggal dunia nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang ikut taklim ini ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah orang menjaga salat 5 waktunya ya Allah, menjaga berjamaah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang menghidupkan jamaah di seluruh dunia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.